Halo Cis, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale ya. Sebelumnya aku mau bilang ke kalian terima kasih udah klik video aku. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan atau membahas nih tentang angka 13. Mungkin belum banyak dari kalian yang tahu atau udah sebagian tahu tentang angka 13 ini. Kenapa sih dengan angka 13? Angka 13 ini banyak dikaitkan orang atau banyak dipercaya. Angka 13 ini adalah angka yang ada kutukannya nih atau angka yang sial. Nah, aku sendiri punya pengalaman pribadi nih tentang angka 13 yang cukup menyeramkan untuk kalian dengar. Tapi sebelum ke kisah pribadiku, aku akan menceritakan beberapa fakta tentang angka 13 ini. Nah, fakta yang mau aku bahas nih, contohnya ya, fakta tentang angka 13 di beberapa negara, bahkan di Indonesia pun juga pasti ada yang mempercayai angka 13 ini sebagai angka kutukan atau angka yang sial. Nah, sebelum aku bahas faktanya, angka 13 ini adalah bisa disebut juga sebagai fobia. Nama fobianya adalah triskaidekafobia. Nah, angka 13 ini di berbagai negara, contohnya di Tiongkok dan Amerika, ini angka 13 ini dianggap sangat sial sehingga beberapa bangunan dan perhotelan meniadakan lantai nomor 13 dan nomor kamar 13. Bahkan nomor rumah 13 itu ditiadakan karena nomor 13 ini dipercaya bagi sebagian warga, siapa yang tinggal di nomor 13 ini, penghuninya akan mengalami kesialan. Nah, tambahan fakta satu lagi ya, bahkan di bidang teknologi yaitu Microsoft nih tidak menggunakan angka 13 karena mereka menganggap angka 13 itu merupakan angka yang sangat sial. Mungkin kalian belum pada tahu kan, Microsoft nggak pakai angka 13 atau nggak pakai versi 13. Nih sebagai contoh, versi 12-nya yaitu Microsoft 2007. Nah, mereka tuh langsung loncat di versi ke-14 Microsoft 2010. Coba deh nanti kalian cek ya, nggak ada tuh versi yang ke-13 karena mereka menganggap 13 itu sebagai angka yang sial. Nah, di sini nih fakta tentang diri aku sendiri yang pernah dapat kamar nomor 13. Kisah yang sangat menyeramkan gak sih, sampai ketempelan kayaknya itu. Nah, di pengalaman aku sendiri, jadi waktu kisaran akhir 2013 ini aku keterima kerja, tapi aku terpaksa untuk ngekos karena kan rumahku dari tempat kuliah udah jauh. Kalau paginya kerja terus malamnya lanjut kuliah, itu aku nggak sanggup. Jadi aku memutuskan untuk cari kos-kosan. Nah, sama kakak perempuan aku cari kos-kosan yang khusus putri. Nah, kebetulan nih aku dapat kos-kosannya, dia tuh tingkat 2. Wah, bagus banget pokoknya pas masuk, asri, bersih. Nah, aku dapat nih kamar udah serak banget di lantai 2. Terus di lantai 2 itu aku dapat lorong. Satu lorong tuh bagus banget, ada 6 kamar. Nah, aku tuh naksir kamar yang di tengah-tengah. Pas aku lihat kondisi dalamnya, bagus banget nih kamar, ya udah aku mau kamar yang ini nih. Kebetulan juga tinggal kamar yang itu kan sama yang di dekat WC. Cuma yang di dekat WC itu nggak ada jendelanya, jadi aku kurang suka. Ternyata pas aku dapat kunci, nomor kuncinya itu nomor 13. Nah, pas aku lihat nih kuncinya nomor 13, 13? Cuma positif aja 13 positif aja lah, fine aja. Terus makin kesini aku tempatin kamar nomor 13 itu fine aja sih, beberapa pekan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi lama kelamaan hal-hal ganjil udah mulai terasa. Kenapa? Nah, jadi setiap aku mau pergi kerja itu, setiap pagi kan namanya kita ya mau pergi kerja, kosan pagi hari tuh pasti dibersihin, pasti udah nyapu lah, masa diri aja yang rapi, kosan mau ditinggal juga harus rapi kan. Jadi aku udah nyapu, bersih-bersih, tapi setiap pulang kerja aku ngedapatin lantai kamarku itu penuh rambut. Nah, awalnya sih aku kok masih kotor ya, aku nyapunya kurang bersih apa ya.
Nah masih mikir kayak gitu tuh si aku ini. Terus aku pulang kerja, dia pulang kerja nyapu rambut pasti berhamburan, sampai aku beli sampo anti rontok. Aku pikir rambut aku yang rontok. Terus sampai pada suatu ketika aku ini nyapu dan aku benar-benar mastiin lantai tempat tidur aku tuh bersih ya, bersih nggak ada ini. Sampai aku tuh pas tutup pintu lagi, iya benar-benar bersih kok ini, benar-benar bersih, nggak ada rambut aku. Pulang kerja rambut berceceran lagi, ganjilnya udah makin kerasa ganjil tuh. Nah makin kesini yang hilang itu sisir aku, bukan rambut lagi yang berceceran tapi sisir. Horor bukan, siapa yang pakai sisir, dan itu rambut siapa? Aku beli hilang lagi sisirnya. Nah lama-lama makin ganjil, makin ngeri lah aku ya tinggal di kamar itu. Terus lama-lama pindah kos apa enggak, mikir juga mau pindah kos, bawa barang lagi, bayar lagi transportasi, kan sayang ya. Terus kebetulan di sebelah kamar aku nih dia mau pindah kamar ke lorong sebelah yang ada kamar mandi di dalamnya. Jadi dia pindah lah, senang lah aku tuh kan, jadi bisa pindah kamar. Ngomong lah aku sama yang punya kosan, Pak, bolehkah saya pindah kamar ke nomor 11 ini yang Mbak ini udah pindahin? Kenapa Mbak mau pindah? Iya mau pindah aja Pak, biar dekat sama tangga, biar enak aja turun tangga deket gitu, alasan aku. Nah diterimalah alasanku sama yang punya kos, diterimalah. Ya udah Mbak pindah aja, mulai kapan? Pindahin lah tuh barang-barangnya. Mulai hari itu juga aku pindah kamar. Nah jadi dibantu sama teman-teman kosku yang lain, aku pindah kamar lah aku. Nah terus setelah aku pindah kamar, wah kamar 11 aman nih. Emang gak ada tuh rambut, gak ada rambut, bersih lah kamar aku tuh. Kalau misalnya aku pulang kerja, oh iya kamar 13 emang ganjil, berarti ada si mbak-mbak tukang sisir. Nah terus setelah aku pindah kamar ke kamar 11, itu aku tenteram banget lah, gak ada lagi aura-aura negatif. Terus setelah beberapa bulan juga aku tinggal di kamar 11 ini, aku ini kan orangnya nggak terlalu penakut ya. Terus aku tidur waktu itu malam pas pulang kuliah itu aku capek kan, jadi jam 9 malam lah aku pulang langsung tidur karena capek banget, paginya udah kerja. Terus aku tidur jam 11 malam, kira-kira jam 11 malam lah. Itu tuh aku kebangun karena mati lampu. Jadi mati lampu doang, aku kan nggak takut gelap. Jadi aku lanjut lah itu tidur, cuek lah ini, nggak takut gelap. Terus adalah tuh teman aku gedor, tok 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 tok. Mbak Ovi, iya Mbak, kenapa? Aku takut, numpang tidur boleh? Ya udah, karena aku ini baik kan ya. Aku ajaklah temanku tuh masuk kamar. Nah temanku tuh emang penakut, jadi dia itu sore-sore mati lampu aja udah ke kamarku tuh, udah numpang di kamar aku sampai lampu itu menyala, apalagi di jam waktu tidur jam 11 malam. Nah karena aku ini nggak takut gelap dan temanku ini penakut, hilanglah rasa cuekku nih, kasihan lah aku sama dia ini. Jadi aku menyalain lah, cari lilin, cari korek, aku nyalain lah lilin itu. Ini kalian harus bayangin ya posisi badanku ini, soalnya horornya mau keluar nih, si mbak mau muncul lagi nih, bukan cuma nyisir, ini si mbak benar-benar muncul nih. Jadi kalian bayangin ya, aku tuh pegang lilin yang udah aku nyalain, terus aku jongkok itu menghadap ke tembok, dan di atas tembok tuh ada kaca. Aku nyalain, aku tancepin tuh di bawah di lantai, terus aku berdiri. Ini masih bayangin ya, aku berdiri terus langsung jreng ke depan kaca. Dan kalian tahu ada apa di depan kaca itu? Di depan kaca itu ada mbak, ada si mbak, dan mbak itu basah. Dia tuh sambil nunduk kayak gini, terus rambutnya tuh kisaran segini nih, merinding aku mau ngebahas. Terus dia itu benar-benar merinding lah. Terus dia itu pucat banget, dan iya dia itu benar-benar basah. Aduh ya Allah, merinding aku. Terus dia tuh basah, rambutnya segini, dia tuh sambil nunduk, pucat banget. Terus aku tuh udah kedip-kedip di kaca kayak gini, nggak hilang. Ya Allah, kalian tahu dong apa yang aku rasain, mau mati berdiri, cenah.
mau mati berdiri, aku nggak bisa napas. Terus temanku ini di sebelah aku nih nggak lihat padahal sama-sama menghadap ke kaca. Kan temanku ini nempel sama aku karena dia tuh takut banget aku nyalain lilin, tapi dia tuh nggak lihat, jadi dia masih cerita lah, ngajak aku cerita. Terus aku cuma diam, ya ayo mbak, ayo tidur. Nah aku ngajakin dia tidur. Ya ampun, kalian pikir aku langsung bisa tidur? Enggak, itu merem aja, nggak berani buka, cuma nggak tidur. Teman aku tuh tidur lah, dia enak banget ya, nggak ngelihat si mbak. Jadi si mbak ini cuma ngeliatin sama aku. Ada masalah apa sih mbak? Jadi aku pikir si mbak di kamar 13 tadi itu nggak terima kah aku pindah sampai ngikut di kamar 11. Aduh, mau mati ini aku. Sampai sekarang kejadian 2014 itu aku ngebahas sekarang sampai merinding lagi saking ngingat si mbak ya, si mbak basah itu. Ya ampun. Terus aku tidur, paginya aku lega lah, udah pagi temanku pindah kamar ke kamarnya lagi. Dan kalian tahu aku nggak cerita karena aku takut dianggap halu, Ces. Takut dianggap halu, jadi aku simpan sendiri kayak perasaan aku. Nah terus pada saat itu juga aku udah mulai, ya ampun kenapa kamar 11 ini horor lagi ya, apa sih mbak yang tukang sisir itu ngikut aku ke kamar 11 padahal udah pindah kamar. Tapi aku berusaha positif. Pasti kalian mikir kan, kenapa sih nggak pindah kos aja? Karena aku mikir teman-temannya tuh enak, kosannya bersih, penjaga kosnya ramah, terus yang punya kos ya ramah juga. Jadi ngapain aku pindah gitu? Lagian si mbak kan semoga sekali aja. Nah aku berharap sekali ya mbak itu muncul memperkenalkan dirinya di depan kaca sama aku, basah-basah, coba handukan dulu kah, dilap dulu, jadi kan enak dilihat. Nah tapi si mbak-mbak itu gak muncul lagi. Aku senang gak muncul lagi, alhamdulillah. Beberapa bulan masih jadi tentram lagi kan tuh kamar 11. Tapi setelah itu ya, aku itu ngalamin hal yang lebih menyeramkan lagi. Mau tahu apa? Nah si mbak ini muncul lagi, Ces. Munculnya itu nggak berbentuk, tapi dia ganggu aku pas tidur, Ces. Kalian tahu ganggunya jam berapa? Jam 2 malam. Jadi aku tidur, itu si mbak cara ganggunya itu juga bukan muncul di kaca basah-basah belum handukan kayak tadi, Ces. Jadi mbak-mbaknya itu ketawa di kuping aku. Ketawanya itu kayak gini nih. Ketawanya itu kayak gitu, ngeri banget kan ya, kayak ketawa mbak-mbak pun. Nah itu ketawa, ya Allah, itu aku kebangun, terus telinga aku tuh sampai berdenging. Ya Allah, ini tuh mimpi apa enggak? Itu tuh udah penuh keringat lah, itu enggak mau mati berdiri lagi lah, udah panik rasanya, langsung mau pulang ke rumah orang tua, nggak mau ngekos lagi di situ. Itu aku lihat jam 2 malam. Saking aku nih penasarannya ya, aku tuh buka jendela kamar aku, horden aku gini kan, aku lihat lah itu ke kamar, sampai ke kamar-kamar sebelah, nggak ada apa-apa. Nih aku merinding lagi kupingku nih. Jadi nggak ada apa-apa, tapi kupingku tuh sampai sakit. Kalau mimpi itu kuping aku nggak mungkin sakit. Ngapain juga ya mbaknya itu ketawa jam 2 malam di telinga aku, ya Allah, jahara banget kan ya, ngagetin aja. Coba bangunin dulu kak, aku mau ketawa, jangan sampai juga ya, bisa mati betulan tuh kalau kayak gitu. Nah jadi setelah kejadian itu, aku tuh jam 2 malam buka jendela, kenapa juga ya, ini saking penasarannya berani buka jendela ngeliatin si mbak-mbak itu ada bener apa enggak. Kenapa jahil banget gangguin orang tidur, nggak tahu apa besoknya aku kerja lagi. Nah jadi habis kejadian itu aku tuh langsung pengen nelpon mama, nggak ya, tapi nanti ini jam 2 malam panik lagi dia dengar anaknya ini diketawain si mbak-mbak itu. Jadi aku tunggulah sampai besoknya, tapi aku itu alhamdulillah tetap bisa tidur sih, mungkin tidur karena ketakutan kali ya. Nah terus aku tidur lah, ya ampun itu berbayang-bayang. Sampai besoknya aku pulang kerja, aku pulang kuliah, aku takut buat tidur. Rasanya itu aku tuh mau numpang tidur aja di kamar orang, tapi nggak enak kan ya, siapa tahu nanti numpang tidur terus ileran bantalnya berpulau. Nah terus itu aku coba biasa aja, masih positif aja. Mungkin kamar aku berantakan kali ya, jadi mbaknya nggak suka. Terus
mbaknya ngebangunin aku atau ngeganggu aku supaya aku nggak gitu lagi, atau mungkin aku ada salah apalah. Jadi itu aku habis itu tetap nggak mau pindah kos, karena ya itu teman-temannya enak, teman-teman kosannya enak, diajak begibah lah zaman itu. Nah terus itu aku tetap ngekos di situ, tetap tinggal, tetap positif aja, pokoknya tinggal di situ senyaman-nyamannya aku lah. Nah terus itu aku mulailah itu aku nggak berani pulang-pulang malam di kosan lagi. Kalau aku jalan pulang jam 10, pokoknya aku usahain tidur aja lah, atau enggak aku ngumpul dulu lah sama teman aku, menghilangkan rasa takutku ini. Nah ngumpul gibah dulu sama teman-teman sebelah kamar aku. Masih belum ku ceritain itu ke temanku, karena aku ini takut dianggap halu mau cerita-cerita hantu begitu. Nah sampai pada saatnya itu teman aku tuh jadi ngebahas horor. Katanya tuh ada si mbak yang pindah kamar juga, mbak yang lain nih, dia dibilangin, kamu tahu nggak kalau di kosmu itu ada si mbak-mbak, dia tuh suka nongkrong di dekat pintu. Ya, jadi aku keingat si mbak basah dong. Iya emang pas di kaca tuh mbak itu di samping pintu, nggak pergi-pergi biar dikedip-kedipin, biar dikode. Aku ini udah takut mau mati berdiri, dia nggak pergi-pergi. Mbak itu jahat kali ya. Nah terus si mbak itu muncul lagi kan. Nah jadi aku cerita lagi lah kalau mbak itu muncul 2 kali sama aku. Muncul seperti orang basah yang mandi gandukan sama ketawa di kupingku. Nah terus jadi cerita horor lah. Nah ternyata cerita horor yang lebih mengerikan lagi itu ada di kamar bawah. Jadi si mbak-mbak ini beneran mbak-mbak manusia ya. Jadi dia itu hamil tua, dikejar lah sama sesosok makhluk besar di dapur. Tapi dia langsung pindah kosan. Tapi nggak tahu ya, mungkin si mbaknya itu kan namanya juga hamil ya, cari aman lah ya, mending lebih baik pindah kalau itu. Terus habis itu cerita horor enak lah, udah berbagi ini makin positif lah tinggal di kos-kosan itu. Teman-temanku juga betah-betah aja sampai ada yang 5 tahun 4 tahun. Aku sendiri ngekos di situ udah kurang lebih hampir 4 tahun lah. Keluar juga bukan karena keluar kosan itu karena horor, karena aku resign kerja, jadi aku nggak ngekos lagi, tinggallah aku di rumah orang tua. Nah selepas dari obrolan sama teman-teman aku, sudah kuluapkan lah kisah horornya itu, aku ngalamin lagi nih ngalamin lagi nih kisah agak nyeremin sih. Tapi kalau yang terakhir ini aku ngalamin di kamar 11 itu agak-agak lucu ya, deket-deket aku mau resign lah. Nah di cerita terakhir, karena aku udah mau resign juga kan, jadi mungkin ini kisah terakhir di kamar 11 itu ya aku ngalamin sama si mbak-mbak itu. Mungkin si mbak-mbak itu mau perpisahan lah sama aku, jadi agak lawak sedikit. Dia itu ngajak bercanda aku, ngusilin aku, bukan nampakin dengan badan basah dan ketawa lagi di kuping aku ini. Tapi yang dia usilin ini anting-anting aku masih kupakai nih sampai sekarang. Jadi waktu itu tiap pagi kan kalau mau mandi nih, kita tuh kalau misalnya mau berangkat kerja pasti nyiapin kan dari baju, seragam, alat make up, aksesoris. Nah aku tuh kalau tidur malam, anting-anting ini selalu kucopot ces. Jadi risih gitu, kayak nyangkut di spray. Kadang kalau lepas juga sayang kan kalau hilang, terus gatal juga menurut aku kalau tidur pakai anting ini. Jadi aku lepas lah malamnya mau tidur. Nah pas pagi aku siapin antingku tuh di sebelah perkakas kayak seragam, aksesoris kayak jam tangan dan anting-anting ini aku taruh lah berjejeran. Mandilah aku tuh lah keluar dari kamar 11 ini sama si Mbak Ganjil. Keluar aku, selesai mandi aku masuk, apa yang terjadi? Anting-antingku ini hilang satu dari tempatnya. Kalian pikir anting punya kaki? Enggak. Aku sampai berpikir, masa sih cicak bisa gondol anting? Kan nggak mungkin ya. Jadi si cicak ini nggak mungkin gondol. Dipikir tikus bawa anting juga nggak mungkin. Ngapain dia bawa anting emas? Mau dijual kah? Adakah di dunia tikus jual beli atau gadai emas? Nah aku makin mikir kan, nyalahin si cicak nggak mungkin, nyalahin si tikus nggak mungkin. Ngapain juga dia ngambil mbak?
kepikiran lah aku nih sama mbak-mbak yang tadi. Jengkel lah aku akhirnya sama si mbak ini, si mbak yang selalu usil iya, ganggu iya. Si mbak ini loh kok jengkel, jadi mulai nyumpah lah aku ini, mulai nyumpah gerigitan gitu. Nah sudah digangguin terus tapi nggak dapat udah sehari 2 hari anting-antingku ku cari sampai ku bongkar, tempat tidurku ini ku geser, bawah lemari ku cariin nggak dapat. Sampailah hari ketiga aku kerja, curhatlah aku sama bu bos aku, Bu, aku mau curhat nih, aku tuh sering diganggu sama makhluk kayak gitu di tempat kos aku. Nah yang buat aku jengkel, aku nih udah 3 hari Bu nggak pakai anting karena hilang. Terus aku ceritain lah kronologinya yang tadi yang aku ceritain sebelum ini, aku ceritain kan yang anting udah aku siapin kok tinggal 1. Terus kata ibu itu apa, Vi coba kamu pulang kerja nyarinya jangan sambil marah-marah, ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik gimana, coba kamu sambil nyapu-nyapu aja, nggak usah terlalu dicari. Sambil ngomong gini, Mbak, aku minta tolong ya, jangan usir lagi, tolong dong antingku dikembaliin. Dan kalian tahu apa yang terjadi, anting aku dikembaliin sama Mbak. Itu lebih gimana ya, merinding iya, takut iya, tapi senang juga iya. Si Mbak ini denger gitu loh, ternyata kalau aku marah-marah itu dia tahu juga kali ya, dan aku ngomong baik-baik dia tuh tahu juga. Kalian tahu dia cara dia ngembalin anting-anting aku gimana. Jadi aku lagi asik-asik nyapu gitu, nyapu srok gitu, nyapu kan, anting-anting aku itu gelinding. Gimana sih kalau kalian gelindingin barang tangannya gini, gelinding gitu kan. Nah itu gelindingnya dari bawah kasur aku, secara tempat tidur atau lantai itu kan rata, gelinding gimana coba, kecuali dia mereng gini kan bisa gelinding gitu. Itu tuh ngelinding dari tempat rata keluar dari bawah tempat tidur aku tuh langsung gitu. Ini anting aku, itu aku merinding iya, seneng iya, antingku kembali. Dan kalian tahu aku ngapain? Aku terima kasih sama si Mbak. Dan mungkin si Mbak itu agak jahil ya, agak gimana ya, mungkin dia anggap dirinya tuh nggak seram kali ya, yang tadi aku ceritain dia itu nampak di kaca terus ketawa di kuping aku. Mungkin yang dipikirnya dia itu biasa-biasa aja kayak kita. Dan gimana ya, jadi aku makin mikir kenapa sih Mbak ini masa dari kamar 13 ke sini ngikut aku, sedangkan nih di kamar 13 tuh udah ada yang ngisi dan itu biasa-biasa aja, malah lagi hamil lagi sampai hamil tua. Jadi aku ya berdoalah aku semoga si Mbak ini nggak ganggu si Mbak sebelah aku yang lagi hamil. Dan alhamdulillahnya sih nggak tahu juga ya, tapi mbaknya itu betah tinggal di situ dan aku fine aja. Ternyata si Mbak ini kalau diomongin baik-baik bisa ngembaliin anting-anting juga. Dan aku tuh baru merhatiin ya setelah mau keluar kosan, aku mau resign kerja dan aku mau keluar dari kos itu, ku perhatikanlah kamar-kamar ini. Ternyata di lorong tempatku itu, dia kan ada 6 kamar 13 itu setelah hampir 4 tahun baru ku perhatikan, kamar 13 itu nggak ada satunya di depannya. Jadi urutannya tuh kayak gini, 11, 12, 3, 14, 15, 16, jadi cuma 3. Berarti apa? Yang punya kos juga meyakini angka 13 itu sebagai angka yang sial. Nah, sialnya ini nih cenah. Nah, sampai di sini dulu, cerita pengalaman aku yang horor ini. Gimana udah buat merinding nggak? Aku aja cerita kejadian yang ini aku masih merinding 5 tahun yang lalu. Semoga menghibur dan sampai sini dulu ceritaku. Dan maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, atau kalau misalnya nih kalian senang sama cerita aku dan video aku, jangan lupa untuk like dan komen ya. Jangan lupa juga di subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalau misalnya aku nih buat cerita-cerita lagi, kalian tetap bisa nonton cerita aku.
Sampai di sini dulu, see you.